Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Destina Putri dengan NIM 2002011010151. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis Resources Based Theory pada Bank Sentral Asia. Resource Based Theory. Teori berbasis sumber daya adalah pendekatan yang berpengaruh dalam manajemen strategis. Ini telah banyak diterapkan sebagai kerangka manajerial untuk menentukan sumber daya vital bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori ini menyediakan kerangka kerja penting untuk menjelaskan dan memprediksi dasar-dasar kinerja perusahaan dan keunggulan kompetitif. Sumber daya perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sumber daya modal fisik, sumber daya modal manusia, dan sumber daya modal organisasi. Sumber daya modal fisik mengacu pada peralatan perusahaan, pabrik, aksesnya ke bahan baku, lokasi mereka termasuk teori fisik yang digunakan oleh perusahaan. Sumber daya manusia mencakup pengalaman, kecerdasan, pelatihan, penilaian, hubungan, dan wawasan dari karyawan, seperti manajer dan pekerja di perusahaan. Akhirnya, sumber daya modal organisasi mengacu pada struktur formal perusahaan, sistem formal dan informal perusahaan, yang terdiri dari sistem perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi. Sumber daya organisasi juga berhubungan dengan hubungan informal antara divisi dalam perusahaan dan hubungan antara perusahaan dan lingkungan bisnisnya. Dengan analisis teori RBT, perusahaan nantinya dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki yang akan berdampak pada kemajuan perusahaan dan meningkatkan daya saing dalam industri. Operasi internasional dalam konteks bisnis. Operasi internasional merujuk pada perusahaan yang kegiatan operasionalnya dilakukan di berbagai negara dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan daya saing maksimal di pasar internasional. Selain itu, juga membawa keuntungan dalam 2 aspek penting. Pertama, dengan melakukan integrasi operasional di berbagai negara, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara global atau internasional. Kedua, kemungkinan perusahaan untuk menggabungkan keunikan lokal dengan keunggulan kompetitif global. Dalam menjalankan bisnis internasional, perusahaan harus mampu menavigasi regulasi dan kebijakan perdagangan internasional yang kompleks. Operasi internasional merupakan langkah yang tidak bisa diabaikan. Analisis konsep RBT. Konsep utama Resource Based Theory adalah sumber daya dan kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif. Untuk sumber daya yang mampu menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan, yaitu sumber daya bernilai, langka, atau unik, sulit untuk ditiru, dan tidak ada substitusinya. Berikut penjelasannya. 1. Sumber daya dinyatakan bernilai ketika sumber daya tersebut digunakan untuk implementasi strategi hingga dapat menghasilkan keefektifan dan efisiensi. 2. Sumber daya dikatakan langka apabila sumber daya tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lain, terutama perusahaan pesaingnya. 3. Sumber daya sulit ditiru. Perusahaan pesaing tidak dapat meniru strategi yang dilakukan dan tidak dapat mengimitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan strategi tersebut. 4. Sumber daya tidak ada substitusinya. Pesaing tidak memiliki sumber daya yang ekuivalen sebagai pengganti dalam mengimplementasi strateginya. Dalam konteks bisnis, kapabilitas seringkali merujuk pada kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi, efisien, dan inovatif. Kapabilitas ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kemampuan teknis, manajerial, dan organisasional. 1. Kapabilitas teknik merujuk pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemahaman dan penerapan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan bidang usaha yang dijalankan. 2. Kapabilitas manajerial mencakup kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengambilan keputusan yang baik. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang baik, komunikasi yang efektif, dan kemampuan dalam mengelola tim kerja juga menjadi faktor penting dalam mencapai kapabilitas manajerial yang tinggi. 3. Kapabilitas organisasional yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengadaptasi perubahan dan inovasi untuk tetap bersaing di pasar yang terus berkembang.
Kapabilitas organisasional mencakup kemampuan dalam merespon perubahan pasar, mengidentifikasi peluang bisnis baru, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. RBT menggunakan analisis Virio dalam mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif, di antaranya A. Value, memberikan manfaat atau nilai tambah dalam menciptakan produk atau memberikan layanan yang diinginkan pelanggan. B. Rarity, berfokus pada keunikan atau kelangkaan sumber daya atau kemampuan perusahaan. C. Imitability, faktor yang membuat sesuatu sulit ditiru, bisa berupa teknologi eksklusif, hak paten, atau pengetahuan khusus. D. Organization, menyoroti kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan kemampuannya. Organisasi melibatkan efisiensi, keterlibatan karyawan, budaya perusahaan, dan faktor-faktor manajemen lainnya. Sumber daya yang bernilai, langka, dan sulit ditiru tidak akan memberikan keunggulan kompetitif jika organisasi tidak mampu mengelolanya dengan baik. Sedangkan untuk kapabilitasnya, RBT ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pengelolaan kapabilitas dan kemudian meninjau kapabilitas yang telah dilakukan. Penerapan RBT dalam organisasi internasional. Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia adalah bank swasta terkemuka di Indonesia, menyediakan layanan keuangan yang komprehensif untuk individu dan bisnis. Dengan jaringan cabang yang luas dan solusi perbankan digital yang canggih, salah satu perusahaan multinasional besar di Indonesia ini telah berhasil melayani kebutuhan keuangan jutaan pelanggan, mendapatkan reputasi untuk keandalan, efisiensi, dan inovasi. BCA memiliki visi untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dengan misi membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Juga meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Penggunaan sumber daya dan kapabilitas Bank Sentral Asia dalam operasi internasional. Dalam menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh Bank Sentral Asia, dalam menjalankan operasi internasionalnya, dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya: 1. Pengembangan sumber daya manusia. Fokus pada kualitas pelayanan yang didukung sumber daya manusia unggul dan terlatih. Memperbaharui dan mengembangkan program pelatihan. Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf dari semua divisi. Selain pelatihan in-house, juga ada program pelatihan eksternal sesuai dengan kebutuhan spesifikasi bidang karyawan. Ini menjadikan sumber daya manusia yang dimiliki menjadi yang terdepan dalam lingkungan bisnis yang dinamis, terutama di pasar internasional. 2. Inovasi pada teknologi. Memperluas pasar dengan melakukan inovasi m-banking yang dapat diakses melalui ponsel dan produk digital lainnya yang menunjang. 3. Strategi kerjasama. Strategi merger dengan Bank Gemari, BCA berhasil menjadi bank devisa. Kerjasama dengan Mastercard menciptakan kartu kredit dari BCA. 4. Produk dan layanan yang disesuaikan. Menyediakan banyak pilihan produk dan layanan yang cocok juga disesuaikan dengan kebutuhan finansial untuk nasabah lokal ataupun internasional. Pengaruh RBT terhadap keputusan strategi Bank Sentral Asia. Pemilihan pasar. 1. Identifikasi pasar yang sesuai. BCA memilih pasar yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas unik mereka, seperti teknologi perbankan digital dan layanan pelanggan yang unggul. 2. BCA fokus pada segmen pasar tertentu, seperti nasabah kelas menengah ke atas dan pelaku usaha kecil dan menengah, di mana mereka memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Metode masuk pasar. 1. BCA membentuk aliansi dengan perusahaan vintage dan teknologi
untuk memperkuat kapabilitas digital mereka dengan memperluas jangkauan pasar. 2. BCA terus mengembangkan kapabilitas internal mereka, seperti inovasi dalam layanan mobile banking dan internet banking untuk memasuki pasar baru dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Strategi operasi. 1. BCA mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, seperti teknologi informasi dan sumber daya manusia, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. 2. BCA terus berinovasi dalam produk dan layanan perbankan mereka, seperti pengembangan aplikasi mobile banking yang user-friendly dan fitur-fitur baru yang memudahkan transaksi nasabah. 3. BCA mengelola kapabilitas internal mereka dengan baik, termasuk pelatihan dan pengembangan karyawan, untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan nasabah. Studi kasus. Pada awal tahun 2021, beberapa nasabah BCA melaporkan adanya transaksi tidak sah yang terjadi di rekening mereka melalui aplikasi BCA Mobile. Nasabah-nasabah tersebut mengklaim bahwa mereka tidak melakukan transaksi-transaksi tersebut dan dana yang hilang dari rekening mereka jumlahnya cukup besar. BCA segera melakukan investigasi internal untuk mengungkap penyebab dan modus operandi dari kasus penipuan tersebut. Setelah melakukan penelusuran, BCA menemukan adanya kelemahan pada sistem keamanan aplikasi BCA Mobile yang memungkinkan pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengakses dan melakukan transaksi dari rekening nasabah. Diduga para pelaku penipuan memanfaatkan celah keamanan tersebut untuk mengakses rekening nasabah dan melakukan transfer dana secara ilegal. BCA bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan pembaharuan sistem keamanan aplikasi BCA Mobile dan mengembalikan dana nasabah yang hilang. Selain itu, BCA juga meningkatkan edukasi kepada nasabah terkait pentingnya menjaga keamanan akun dan transaksi digital mereka. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi BCA untuk terus memperkuat sistem keamanan digital dan meningkatkan kesadaran nasabah akan risiko keamanan transaksi online. Sumber daya dan kapabilitas spesifik BCA. Reputasi dan kepercayaan nasabah. BCA memiliki reputasi yang kuat sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia. Hal ini memberikan kepercayaan yang tinggi dari nasabah, baik domestik maupun internasional. Kapabilitas teknologi, informasi, dan keamanan digital. BCA memiliki tim IT dan keamanan cyber yang kompeten dalam mengembangkan dan mengamankan aplikasi perbankan digital. Keamanan ini dapat dioptimalkan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan siber, seperti kasus penipuan melalui aplikasi BCA Mobile. Jaringan operasi yang luas. BCA memiliki jaringan kantor cabang BCA memiliki jaringan kantor cabang, ATM, dan layanan digital yang tersebar luas di Indonesia. Hal ini memudahkan BCA untuk melayani nasabah, termasuk nasabah internasional, dengan jangkauan yang luas. Sumber daya keuangan yang kuat. Sebagai bank terkemuka, BCA memiliki sumber daya keuangan yang solid untuk melakukan investasi dalam teknologi, keamanan, dan pengembangan kapabilitas. Keuangan finansial ini dapat menjadi keunggulan dalam menghadapi biaya-biaya terkait dengan insiden keamanan cyber. Keunggulan dalam konteks operasi internasional. Kepercayaan nasabah internasional. Reputasi BCA sebagai bank yang dapat diandalkan dapat menarik minat nasabah internasional untuk melakukan transaksi dan menitipkan dana di BCA. Hal ini dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam menarik bisnis internasional. Keamanan transaksi digital. Kemampuan BCA dalam mengembangkan dan mengamankan aplikasi perbankan digital dapat menjadi daya tarik bagi nasabah internasional yang membutuhkan keamanan transaksi online. Keunggulan ini dapat mendorong kepercayaan nasabah internasional untuk melakukan layanan digital BCA. Jangkauan operasional yang luas. Jaringan operasional BCA yang tersebar di Indonesia dapat memudahkan nasabah internasional untuk mengakses layanan perbankan BCA di berbagai lokasi.
Hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah internasional yang membutuhkan jangkauan layanan yang luas. Kemampuan dalam menangani insiden keamanan. Pengalaman BCA dalam menangani kasus penipuan melalui aplikasi BCA Mobile dapat menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Hal ini dapat memberikan kepercayaan bagi nasabah internasional bahwa BCA mampu menangani insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Tantangan memasuki pasar internasional, BCA mampu beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan sistem regulasi yang berbeda-beda di setiap negara. Memahami dan mematuhi peraturan perbankan serta praktis bisnis yang berlaku di setiap pasar lokal dapat menjadi tantangan tersendiri. Di pasar internasional, BCA akan bersaing dengan bank-bank lokal yang telah lebih dulu menguasai pasar dan memahami preferensi serta kebutuhan nasabah setempat. Membangun brand awareness dan kepercayaan nasabah internasional dapat menjadi tantangan dalam menghadapi persaingan dengan pemain lokal. Mengembangkan dan mengelola jaringan internasional yang tersebar di berbagai negara membutuhkan koordinasi yang efektif antara kantor pusat dan cabang-cabang internasional. Menjaga konsisten layanan, kebijakan, dan standar keamanan di seluruh operasi global dapat menjadi tantangan tersendiri. Untuk mempertahankan keunggulan teknologi dan keamanan digital, BCA harus terus berinvestasi dalam pengembangan aplikasi, sistem, dan infrastruktur yang andal. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang cukup untuk program-program teknologi dan keamanan cyber dapat menjadi tantangan dalam lingkungan persaingan yang ketat. Dalam operasi internasional, BCA harus menghadapi berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Pengembangan kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi global dapat menjadi tantangan yang signifikan. Membangun kompetensi karyawan yang memahami pasar internasional dan dapat beradaptasi dengan lingkungan global dapat menjadi tantangan dalam mempersiapkan tim yang siap bersaing di pasar luar negeri. Menjaga budaya organisasi yang kohesif dan selaras di seluruh operasi global juga membutuhkan upaya yang intensif. Kesimpulan, analisis teori berbasis sumber daya Bank Sentral Asia adalah sebuah perusahaan multinasional besar di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi bank pilihan utama masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan operasi internasionalnya, BCA memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas uniknya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Sebagai bank yang menyediakan layanan keuangan yang komprehensif, BCA menggunakan sumber daya manusia yang unggul, teknologi informasi dan keamanan digital yang canggih, serta jaringan operasional yang luas sebagai kekuatan utama dalam menghadapi persaingan di pasar global. Penerapan teori berbasis sumber daya dalam operasi internasional BCA dapat dilihat dari cara perusahaan ini mengoptimalkan sumber daya dan kapabilitasnya. Salah satu contoh penerapan RBT dalam BCA adalah pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada kualitas pelayanan yang didukung oleh sumber daya manusia unggul dan terlatih. BCA juga terus berinovasi pada teknologi dengan memperluas pasar melalui inovasi m-banking dan strategi kerjasama dengan perusahaan vintage dan teknologi. Selain itu, BCA juga menyediakan banyak pilihan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan finansial nasabah, lokal maupun internasional. Keunggulan BCA dalam konteks operasi internasional terletak pada reputasinya sebagai bank yang dapat diandalkan, kemampuannya dalam mengembangkan dan mengamankan aplikasi perbankan digital, jaringan operasional yang luas, dan sumber daya keuangan yang solid. Namun, BCA juga dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menjalankan operasi internasional, seperti beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan sistem regulasi yang berbeda di setiap negara. Menghadapi persaingan dengan bank-bank lokal, mengelola jaringan operasional yang terbesar di berbagai negara, serta menghadapi berbagai jenis risiko dalam operasi global. Salah satu kasus yang menggambarkan penerapan RBT dalam operasi internasional BCA adalah kasus penipuan melalui aplikasi BCA Mobile. BCA berhasil mengatasi masalah ini dengan melakukan pembaharuan sistem keamanan aplikasi BCA Mobile dan meningkatkan edukasi kepada nasabah terkait pentingnya menjaga keamanan akun dan transaksi digital mereka. Sebagai hasilnya, BCA dapat mempertahankan reputasinya sebagai bank yang dapat diandalkan dan meningkatkan kepercayaan nasabah internasional terhadap layanan digitalnya. Dengan penerapan RBT dalam operasi internasionalnya, BCA berhasil menjaga reputasinya sebagai bank yang dapat diandalkan dan terus berkembang di pasar internasional.
Melalui optimalisasi sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, BCA berhasil mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar global. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RBT memainkan peran penting dalam membantu BCA mencapai keunggulan kompetitif di pasar internasional. Itulah hasil dari analisis Resources Based Theory pada Bank Sentral Asia. Semoga bermanfaat atau banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.